Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah, apakah tidak melapangkan siapa kami? Kami di sini Allah. Alam nasrah, apakah tidak melapangkan siapa kami Allah laka bagimu ya Muhammad, sadroka pada dadamu, wa wada'na dan meringankan. Wa wada'na itu itu menaruh tadinya maksudnya di sini adalah jadi meringankan. Wa wada'na dan meringankan siapa kami ini Allah, angka dirimu ya Muhammad, angka dirimu ya Muhammad wizraka pada beban-beban kamu, beban-beban tanggung jawab dakwahnya Rasulullah itu. Alladzi yang angqadha yang memberatkan, apalagi zahraka pada punggungmu ya Muhammad. Seperti apa firman Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik, agar supaya Allah mengampunkan bagimu ma taqaddama dari dosa-dosa yang lalu, wa min dhanbik. Wa rafa'na dan mengangkat siapa kami, wa rafa'na dan mengangkat siapa kami Allah laka bagimu ya Muhammad, wa rafa'na dan mengangkat siapa kami Allah laka bagimu ya Muhammad zikraka pada penyebutan kamu. Zikraka disebut, Nabi Muhammad itu disebut bi antuzakra ma'a zikri, maksudnya adalah Rasulullah itu selalu disebut beserta penyebutan diriku. Seperti kita baca azan, asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam khutbah, di dalam membaca sholawat, baca sholawat itu kita tidak pernah lepas. Kalau kita zikir sama Allah mesti zikir sholawat yang paling pendek apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, semoga rahmat ta'zim Allah, sallallahu ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersolawat itu senantiasa kita berzikir. Solawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Solawat nariyah, Allahumma sholli sholatan. Jadi ada Allahumma. Jadi kalau kita baca solawat mesti kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu disamakan. Kita zikir itu selalu bersama dengan kita zikir walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya itu tetap di dalam kesusahan, ada kerepotan, itu yusron, ada kemudahan. Innamal fa innamal, maka sesungguhnya itu tetap beserta kesulitan, yusron itu ada kemudahan. Inna ma'al usri, sesungguhnya itu tetap beserta kerepotan, kerutan, yusron itu ada kemudahan. Fa idza faraghta, maka ketika sudah selesai siapa kamu ya Muhammad, selesai dari apa? Menjalankan amalan-amalan ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Fansob, maka tegaklah siapa kamu ya Muhammad. Maksudnya dalam tafsir ad'aba, memayahkanlah siapa kamu ya Muhammad fid du'ai, di dalam doa. Fansob, maka tegaklah siapa kamu, artinya tegak itu memohon kepada Allah Subhanahu. Kalau kamu sudah selesai sholat, doa-doa yang istimewa itu kalau kita habis sholat berdoa, habis zikir berdoa, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu ya Muhammad, farghab,
maka DP-DP lah siapa kamu. Artinya berharaplah rahmatnya Allah siapa kamu. Berharaplah apa itu rahmatnya Allah siapa kamu. Maksudnya adalah alam nasrah laka sodrok. Pertama, alam nasrah, apakah tidak melapangkan siapa kami sodroka pada dadamu ya Muhammad. Wal muraduna tausiatus sodri, artinya adalah dilapangkan dadanya Rasulullah bin nuril ilahi, dengan nur yang bersifat ketuhanan. Bin nuril ilahi, dengan nur yang bersifat ketuhanan. Liyasa'a munajatul haq, agar supaya menjadi luas munajat kepada al-haq Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul khalqi, dan mengajak makhluk, makhluk. Fasara, maka jadi hatinya apa Rasulullah itu mahbatur rahmat, tempatnya apa itu dadanya Rasulullah itu mahbatur rahmat, apa ini tempat turunnya rahmatnya Allah. Wa manba'ul barakat, dan tempat munculnya tumbuhnya berkah. Jadi hati yang dilapangkan itu adalah mempunyai kemungkinan apa itu yang luar biasa. Yang pertama adalah hati yang lapang. Hati yang lapang itu memungkinkan untuk diri apa itu dadanya Rasulullah itu tempat mahbatur rahmat, tempat turunnya rahmatnya Allah. Wa manba'ul barakah, dan tempat tumbuhnya keberkahan. Maka oleh karena itu seorang dai, seorang pendakwah memang harus lapang dadanya. Kalau sempit, kalau gampang stres, repot. Kadang-kadang ya resiko orang perjuangan. Resiko orang berjuang dibenci sama orang, biasa. Siapa orang yang tidak dibenci sama orang? Dakwah yang paling termulia di seluruh dunia itu dakwahnya siapa? Dakwah di seluruh dunia yang paling istimewa itu dakwahnya siapa? Dakwahnya Rasulullah dibenci apa tidak? Dibenci, dimusuhi. Orang-orang yang dekat sama Rasulullah diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Nah inilah orang yang dakwah itu harus siap menerima ini. Kalau orang dakwah terus kemudian dicaci orang sedikit saja terusan stres berhenti, ya itu tidak mentalnya seorang dai, tidak mentalnya seorang pendakwah. Paham? Jadi harus mempunyai sifat yang lapang dada. Terus untuk menjadi lapang dada itu biasanya juga perlu dengan ilmu. Ya, untuk jadi orang lapang dada itu butuh ilmu. Kalau ilmunya sempit, dadanya menjadi sempit. Taunya pokoknya satu dalil. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sempit pemahamannya itu. Bid'ah sesat, neraka, bid'ah sesat, neraka. Maka repot kalau seperti ini. Satu contoh saya ingin menggambarkan Buya Hamka itu ketika beliau dulunya orang yang pahamnya seperti itu. Tapi katakanlah tidak mau tahlil, tidak mau apa itu kunut. Kemudian begitu semakin, maka kata beliau, ketika saya sudah membaca ribuan kitab, maka aku bisa memahaminya dan beliau bisa mengikutinya. Maka oleh karena itu beliau itu ketika wafat, wakil dalam biografinya minta ditahlili, jadi tidak gampang-gampang gitu. Untuk menjadi lapang dada harus punya ilmu. Untuk bisa menjadi lapang dada harus punya ilmu. Kalau ilmunya sempit, katakanlah hasil training 1 minggu, wah neraka, bid'ah, sesat, neraka, bid'ah, kacau begini nih. Pendakwah yang bikin rusak itu adalah ketika kurang ilmunya, kurang perbendaharaan ilmunya. Kalau berbicara sama orang yang kurang perbendaharaan ilmunya kacau. Orang pendakwah ra ngerti nahwu sorof, ngerti dalil siji ra iso ngotak-ngatik. Ya, tidak tahu ilmu asbabul wurud, asbabun nuzul tidak ngerti ilmu tafsir, tidak tahu ilmu hadis. Yang dibaca apa? Pernah hatam Bukhari Muslim apa enggak? Minimal pernah hatam Bulughul Maram apa enggak? Pendakwah tidak ngerti hatam begini, dengan gurunya siapa? Lah ini kalau orang-orang yang seperti ini kacau. Maka oleh karena itu pentingnya ilmu supaya tidak sempit dadanya. Ruwiya anna Jibril alaihissalam atahu wa huwa inda mardoatihi.
Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk dilapangkan dadanya ketika beliau masih di dalam disusui oleh Ibu Halimah. Artinya beliau itu dijaga menjadi anak rodok putra rodoknya Sayyidah Halimah. Beliau ketika umur sudah 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian fasak kosadru, maka dibawa ambil oleh Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya beliau, dibersihkan, wa naqahu wa malahu ilman wa imanan. Kemudian dipenuhi hatinya beliau Rasulullah dengan ilman wa imanan, dengan ilmu dan iman. Summa raddahu fi sadrih, kemudian dikembalikan hatinya beliau di dalam dadanya Rasulullah. Wa hikmatu dzalik lian sa'al akmali halin. Pertama ini adalah maksudnya supaya dia Rasulullah tumbuh dengan sesempurnanya perilaku. Wala ya'basukal atfal, sehingga Rasulullah itu waktu masih kecil tidak bermain-main yang tidak ada gunanya. Jadi bermainnya itu sudah bermain yang tidak bermain-main yang seperti anak-anak yang lain. Wasaqqa aidzan, Rasulullah dibelah lagi inda bulughi, ketika baliknya Rasulullah asrosinin. Ini di keterangan di sini adalah ketika sampainya Rasulullah pada umur 10 tahun. Li'til bulugh, supaya Rasulullah mempersiapkan masa baliknya Rasulullah, wa huwa ala ajmalil akhlak, agar Rasulullah itu mempunyai sebaik-baiknya akhlak. Wa indal bi'sah, dan Rasulullah kemudian dibelah lagi dadanya Rasulullah, diambil hatinya, dibersihkan lagi pada wa indal bi'sah, ketika mau diangkat menjadi nabi. Liyatahammal al-Qur'an, agar supaya bisa membawa hafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, wal ulum, dan ilmu-ilmu. Wa Lailatul Isra, dan malam Lailatul Isra dibelah lagi Rasulullah. Liyatahayya limulaqati ahlil mala'il a'la, agar dipersiapkan Rasulullah layak untuk bisa bertemu dengan ahlil mala'il a'la, yaitu ahli-ahli langit, para malaikat-malaikat, para nabi-nabi, ruhnya para nabi-nabi sebelumnya. Wa munajatil haq, dan agar supaya bisa bermunajat, menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh, wa musyahadatu wa talqiyahu anhu, fa marratus syak arbaun. Adapun Rasulullah dibelah dadanya itu 4 kali. Rasulullah itu dibelah 4 kali. Fitan dibi wa tadhiri liyakuna kamilatan mukammilan, agar Rasulullah itu menjadi paripurna, akhlaknya menjadi paripurna. Maksud daripada angkodo, al-angkodo itu adalah al-inqad fil al-inqad fil asli. Angkodo itu artinya aslinya adalah as-sautul khafi, suara yang pelan, alladzi yasma'u minar rahil, yang terdengar daripada beban kendaraan, liyasura min syiddatil hamal. Karena umpamanya kalau bahasa sekarang itu kayak kerket-kerketnya itu. Kalau kita mikul itu ada kerket, ada suara yang pelan, suara beban berat yang ada di dalam punggungnya onta atau punggungnya kuda. Ada suara yang itu. Maksudnya angkodo itu awalnya adalah seperti itu. Artinya adalah beban. Min siddatil hamli, daripada payahnya beban. Wal murad lazimu wa as-siqalu, yaitu berat. Maksudnya angkodo itu adalah maksudnya adalah berat. Wa wada'na angka, maksudnya adalah asqalun nubuwah. Wa wada'na, dan menaruh, artinya meringankan siapa kami angka darimu ya Muhammad. Maksudnya adalah asqalun nubuwah, beratnya membawa beban kenabian itu. Wa tabligh, dan menyampaikan. Dia membeban nubuwah dan tabligh. Rasulullah mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Karena fi asadil bi'sah, ini adalah di dalam sangat payahnya terutusnya Rasulullah.
Ya syukku yang memberatkan alaihi al-amru apa perkara. Wa yaqul Rasulullah menyampaikan akhafu alla aku ma bihaqqid dakwah. Kata Rasulullah, aku takut saya tidak bisa berdiri dengan tegak di dalam jalan dakwah ini. Jadi aku takut kalau saya tidak bisa berdiri di dalam jalan dakwah ini. Fa'adallahu anhu, maka kemudian Allah meringankannya. Jadi beban dakwah itu kan berat, beban dakwah itu berat. Beban dakwah itu berat. Satu, harus menyampaikan itu risikonya ada yang mau ikut, ada yang tidak ikut. Ada yang senang, ada yang benci. Itu ada yang benci, ada yang senang. Itu risiko orang dakwah. Kalau kita ingin berhasil, memang itu risikonya. Dan itu sunnahnya para rasul. Kalau kita ingin maunya senang-senang saja, baik-baik saja, sama siapapun juga baik-baik saja, tapi kita tidak mau menyampaikan pesan-pesan dakwah, itu namanya bukan pendakwah itu. Itu namanya membeo saja. Jadi temannya hijau ikut hijau, temannya merah ikut merah, temannya putih ikut putih. Itu namanya bunglon. Jadi selalu menyesuaikan lingkungan. Orang dakwah itu mengajak dari sesuatu yang mungkin kita anggap, yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya tidak baik, untuk diajak menjadi baik. Yang asalnya tidak sholat mau sholat, yang asalnya tidak mau belajar ilmu mau belajar ilmu. Ini butuh perjuangan. Jangan hanya diam-diam saja gitu loh. Dan ini tugasnya kita, umatnya Rasulullah ini punya tugas ini. Menurut kemampuan kita masing-masing, paham? Tapi yang penting gini lah ya, saya kembali menekankan itu dakwah itu tanggung jawab kita, tapi dakwah itu juga macam-macam. Paham? Dakwah itu juga macam-macam. Dakwah itu ibarat pemain bola, itu ada yang bagian gawang, betul ya? Ada bagian back, ada bagian penyerang. Nanti ada tugasnya masing-masing. Kalau hanya ngajak ayo ke masjid, ayo sholat, itu semua orang bisa. Tapi ketika berbicara tentang hukum, harus orang yang paham hukum. Orang tidak pernah ngaji tafsir Al-Quran, bicara ilmu tafsir. Menurut tafsir Al-Quran begini, tidak pernah belajar tafsir, bikin rusak malah ya. Menurut hadis Nabi begini, tidak pernah belajar hadis, kacau malah. Betul apa betul? Ya, jadi bicara tentang fikih harus kepada orang yang sudah pernah belajar fikih, punya basicnya tentang ilmu fikih. Orang kadang-kadang enggak begitu maunya, umpamanya orang sudah pendakwah, itu maunya semuanya jadi, ya. Ibaratnya mau spesialis semuanya. Padahal dia itu sesungguhnya adalah belajarnya jadi mantri, jadi mantri, atau kalau rumah sakit mantri jadi perawat. Jadi perawat, padahal dia itu ijazahnya perawat, tapi sok berbicara tentang ilmu itu yang bagian dokter spesialis. Kacau apa enggak ini? Orangnya sesungguhnya ijazahnya mantri, ijazahnya perawat, kemudian dia berbicara memberi resep tentang resepnya orang ahli spesialis jantung, spesialis macam-macam. Nah ini kacau, yang seperti ini kacau. Maka oleh karena itu pendakwah itu tahu posisinya, tahu porsinya, paham? Nah ini Rasulullah juga, saya merasa berat untuk saya bisa tegak berdiri di dalam dakwah ini. Fawada'ahu, maka kemudian Allah memeringankannya. Lima qawmi min babi hasanati wa tasmiyatu bin nisbah. Ini adalah wa tasmiyatu juga lima qawmi pada makamnya Rasulullah. Ini di wa wada'na anka wizrak, kata-kata ini lima qawmi pada kedudukannya Nabi. Ini adalah menurut tafsir kepada kedudukannya. Ini maksudnya ada apa? Hasanatul abrar mim babi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Daripada bab sebaik-baiknya tingkatan orang abrar,
tapi dianggap sejelek-jeleknya orang muqarrabin. Jadi masalah kebaikan, masalah kemuliaan itu ada tingkatannya orang abror. Orang abror itu para wali-walinya Allah lah. Para wali-walinya Allah, orang-orang yang hebat, para wali-walinya Allah, orang-orang soleh istimewa. Itu menganggap bahwasanya menurut dia, menurut tingkatan orang abror itu bagus ini. Tapi menganggap kalau tingkatan orang muqarrabin itu adalah sejelek-jeleknya amal ibadahnya. Amal ibadahnya. Paham? Satu contoh gini aja. Kalau puasa tingkat orang awam, puasa tingkat awam itu apa? Puasa tingkat awam yang penting tidak makan, tidak minum. Betul ya? Betul apa betul? Yang penting tidak makan, tidak minum. Tapi dirinya masih kadang-kadang matanya masih jelalatan. Tangannya masih suka maksiat, kakinya masih kadang-kadang ikut ngerumpi ke sana, ngerumpi ke sini, ikut mendengarkan orang-orang apa itu ghibah dan lain sebagainya. Ini seperti ini, itu adalah menurut tingkat awam sudah baik-baik saja. Tapi bagi orang yang khos, bagi orang yang khusus, seperti itu dianggap membatalkan. Karena apa orang yang khusus? Bahwa seluruh anggota tubuhnya harus puasa. Seluruh anggota tubuhnya harus puasa. Paham? Ini tingkatan orang yang khusus. Tapi tingkatan orang di atasnya lagi adalah puasa dengan hati. Kalau hatinya satu saat saja dia tidak berzikir kepada Allah, maka di samping seluruh anggota tubuhnya tidak melakukan dosa-dosa, maka hatinya selalu berzikir kepada Allah. Kalau dirinya sampai menganggap satu saat saja dia tidak berzikir kepada Allah, menganggap bahwasanya puasanya sudah batal. Nah, ini maksudnya di dalam hal ini adalah seperti itu. Min babi hasanatil abrar sayiatul muqarrabin. Wa minha anal murad bil wati, maksud lagi di dalam maksudnya bil wati itu adalah al ismah, artinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, fa fihi isyaratun ila annal yusr, maka oleh karena itu ini menjadi isyarah annal yusr ghalib alal usri. Sesungguhnya kemudahan itu mengalahkan kesusahan-kesusahan. Perhatikan ya, sesungguhnya Allah memberikan anugerah kemudahan-kemudahan itu di atas, melampaui daripada kesusahan-kesusahan yang ada. Wa wajudalika annal usra alladhi yusibu al mu'min, maka oleh karena itu kalau ada seseorang mukmin mendapatkan musibah kesusahan fid dunya la buddalahu, maka wajib baginya mendapatkan kemudahan apa itu la buddalahu min fi yusrin fid dunya, maka wajiblah dirinya bisa mendapatkan kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat nanti. Wa ma'lum, dan diketahui anna yusrul akhirah, sesungguhnya kemudahan di akhirat itu daimun abadal abadin, selama-lamanya. Jadi kalau kita ini manusia kadang-kadang diuji dengan kesusahan-kesusahan, macam-macam kesusahan. Kadang-kadang ada orang sakit itu kan susah. Ada orang dia berikan apa itu cobaan, kakinya patah, tangannya patah, buta matanya, itu adalah kesusahan yang sangat sebentar. Kalau orang itu sabar, maka langsung dibalas kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Faidatun. Alam Nasro ini di dalam keterangan kitab tafsir, di dalam keterangan tafsir ada faidah dari ulama-ulama ahli hikmah. Jadi kalau ada orang kok sempit, orang kok stres, ada yang stres gara-gara apa macam-macam, tulislah Alam Nasroh, kemudian dipiring, piring ya, ditulis di piring dengan pena, kemudian nanti dihapus dengan minyak mawar. Kemudian di minyak mawar dibaca dulu zikir-zikir yang banyak, semoga yang minum diberikan tidak stres, tidak gampang stres macam-macam, dimudahkan urusannya, diberi lapang dadanya, suruh minum. Insya Allah orang itu akan diberi mudah apa itu tidak stres. Kadang-kadang kan orang gampang stres gara-gara kerjaannya apa itu macet, kemudian stres. Kadang-kadang karena ditinggal orang tua mati, atau kadang-kadang ditinggal mati kambingnya, stres.
berbulan-bulan apa selalu ngimpi-ngimpi ketemu kambingnya umpamanya ya, maka tuliskanlah alam nasroh, nanti campur dengan minyak mawar, dibacakan dulu alam nasroh berapa kali, suruh minum supaya lapang dadanya. Amin Allahumma. Juga kalau apa dalam faedah apa barang siapa yang membaca alam nasroh setiap habis sholat 15 kali, barang siapa membaca alam nasroh 15 kali habis sholat, hasalalahu at-taisir, maka hikmahnya orang itu akan diberi kemudahan di dalam urusan-urusannya. Masalah rezekinya mudah, masalah rumah tangganya mudah, masalah segala macam mudah, yaitu membaca apa? Alam nasroh 15 kali. Fir rizki wa taufik, dan perlindungan Allah, fil ibadah, pertolongan. Orangnya kok bulet saja, waduh Pak Ustadz, Pak Kiai, saya ini susah, suruh ibadah susah, baca alam nasroh 15 kali, insya Allah dadanya itu yang sempit, dadanya yang gelap itu semoga diberi cahaya masuk ke dalam dadanya, menjadi lapang, bisa menjalankan ibadah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan semoga dimudahkan hajat-hajatnya. Ini diantara hikmahnya alam nasroh. Wallahu maula.